منهن كثيرة ثم الصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة أما بعد. Yang kami muliakan, kami hormati, mobil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas Bapak Rahmawan Hakim, segenap jajaran para pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas, para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini berkat rahmat, kasih sayang serta karunia dan anugerahnya kita bisa berkumpul hadir di majlis yang mulia ini, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita membawakan kemudahan jalan kita menuju syurga dan mendapatkan rahmat serta ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, mari sama-sama sebelum kita memulai atau melanjutkan kajian rutinan, yaitu kajian tentang keajaiban hati dalam ilmu bidang tasawuf, sama-sama kita membaca syair akan akidah kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah minhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Adapun akidah iman 50 keyakinan, ketahuilah dengan benar jika mengaku orang beriman, dan 20 sifatnya wajib ada di Allahnya, 20 yang muhalnya menjadi sifat lawannya, sifat yang bolehnya 1, jumlah 4, 1 had Allah yang suci. Selanjutnya lagi 4 yang wajib 4 yang muhal di Rasul, dan bolehnya hanya 1, jumlahnya jadi 9, jadi 40 tambah 9 bersatu, total 50 pasti. Sebutkanlah dengan rinci, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsi wadaniyah kudrah iradah, ilmu sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu sifat yang wajib ada padanya. Adapun
sifat adalah selanjutnya Adam Kudus fana mumathalah lil hawadisi ihtiyaj ta'adud ajzu wa karaha jahal maut samam umyun bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan sam'a abkam sifat jais Allah melakukan hal yang mungkin meninggalkan hal yang mungkin itu juga kin siddiq amanah tabligh dan fadalah kidib khianat kidman dan biladah itu jib dan sifatmu halnya Rasul terakhir sifat jais yang ada di diri Rasul sifat jais Rasul seperti manusia biasa ialah makan, minum, tidur dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dan at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkirun nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabina wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatil futu wal manu wa rusu' tabatan nasu wa salih jasadi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan mu'allif al-kitab Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wal Imam Ahmad bin Muhammad al-Ghazali thumma ila arwahi masyayikhina wa ustadina ajma'in أن الله ينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفادهم في الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وبسند متصل لا مصنف هذا الكتاب قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل أي هذا الفصل menerangkan satu fasal i'lam ketahuilah olehmu annal qalba bahwasanya qalbu misaluhu itu perumpamaannya misalul mir'atun ya misalul mir'atun seperti cermin bahwa kalbu manusia yang Allah berikan kepada kita perumpamaannya seperti laksana cermin wa ulumul haqaiq dan adapun ilmu hakikat
Misaluha misalus suwar. Adapun perumpamaannya itu seperti gambaran, ya, gambaran yang keluar dari cermin tersebut. Maka ya, hakikat seseorang bisa mengetahui akan dirinya kalau hatinya bersih. Ya, otomatis ya, kalau hati kita tidak bersih, laksana cermin, Pak, ya, maka yang dilihat itu tidak akan jelas, tidak akan nampak, sehingga ya, melihat hakikat, ya, hakikat itu sesungguhnya, ya, kesesungguhannya yang sesungguhnya, betul-betul yang sesungguhnya itu dia tidak akan bisa gapai hal tersebut, ya, seperti gambaran, ya. Jadi hati atau kolbu kita seperti cermin, sedangkan ilmu hakikat itu seperti gambar yang terlihat daripada cermin itu. Allati tara fil mir'ah, yang mana engkau lihat di cermin tersebut. Wa husulu surah, dan mendapatkan gambaran. Wa husulu surati syai'in, mendapatkan gambaran akan satu bentuk, ya, akan satu benda. Salithun, yaitu adalah hal yang ketiga. Jadi hal yang pertama adalah kalbu kita berupa cermin. Hal yang kedua, terlihatlah gambar tersebut. Hal yang ketiga adalah kita bisa melihat gambaran itu dengan jelas, ya. Jadi timbul gambar pada cermin itu adalah merupakan hal yang ketiga yang sesudah kita dapati daripada gambar yang ada di cermin itu. Ya, ini Imam Ghazali kan ahli filsafat, ya. Jadi menggunakan kata-kata perumpamaan, ya, majaz atau analogi. Fa idza arafta hadza, maka jika engkau telah mengetahui akan hal ini, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna imtina'a inkisyafis suwar, bahwasanya tidak bisa kita melihat gambaran tersebut, ya, terhalang akan tersingkapnya gambar tersebut fil mir'ati, pada cermin, lahu khamsatu asbab, karena ada 5 sabab. Ya. Para jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sedikit kupas dulu, ya, bahwa kalbu manusia yang Allah berikan ini kan sebuah keistimewaan yang hanya diberikan kepada manusia. Nah, kalbu ini sudah kita terangkan sebelum-sebelumnya, yang dimaksud adalah bukan hati dalam segi kedokteran, ya, atau yang ada di sebelah kanan kita, jantung itu, akan tetapi ya benda yang abstrak, ya, yang Allah berikan kepada kita manusia, tidak kepada makhluk yang lain, ya, sehingga kalbu ini kan dikatakan oleh Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau memang hati itu bersih, baik, ya, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Maka sebaliknya, kalau hati kita kotor, maka akan kotor seluruh anggota tubuhnya. Nah, oleh karena itu hati ini menjadi madarur rahman, ya, menjadi pancaran daripada, ya, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik, ya, warna kalian, ya, mau pakai baju apa, ya, mau pakai skincare apa, itu nggak dilihat, Bu, sama Allah. Ya, tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mau pakai atribut apa, itu nggak dipandang sama Allah, ya. Tetapi yang dilihat adalah ila qulubikum, kepada kalbu kalian, ya.
Karena memang pancarannya di situ. Allah ya melihat itu ya, bahwa yang namanya perilaku gerak-gerik manusia itu merupakan imbas daripada isi hatinya. Ya. Dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, al-lisan nisful qalbi. Bahkan ucapan itu yang kita keluar dari mulut kita, Bapak Ibu, itu merupakan setengah daripada isi dalam hati kita. Kira-kira percaya nggak Pak kita, Pak? Kalau kita ngomong berbicara sesuatu, ya itu setengah daripada isi hati kita. Jadi kalau pengen lihat isi hati orang, ya maka lihat apa yang dia ucapkan. Ya, kalau yang dia ucapkan, yang dia bicarakan kebaikan, ya tidak pernah suudzon sama orang, tidak pernah menganggap kecil orang lain, maka itu isi hatinya itu. Karena setengah, kan gitu. Kira-kira kalau kita bikin kopi, masukin ke teko, yang keluar apa Pak? Yang keluar apa? Halo, ya, halo. Ya, ini capek mau 17-an apa besok kita ya? Ya, besok mau 17-an ini kita merdeka ini. Ya, semua upacara semua. Ya. Kalau kita bikin kopi dimasukin ke teko. Kalau sini bahasa teko ya. Ceret bukan ceret. Hah? Ceret bahasa sini juga. Ya, ceret masukin ke ceret, dituangin, yang keluar apa? Kopi. Kok yang keluar kopi? Karena di dalamnya isinya kopi. Ya. Kalau yang keluar teh berarti dalamnya isinya teh. Ya. Manusia pun sama begitu. Ya. Kalau dia berbicara selalu buruk, ya, selalu aneh, itu isi dalam hatinya coba. Ya. Itu isi dalam hatinya seperti itu. Kalau penuh kedengkian, penuh kedendaman, ya, penuh kehasutan, di dalam isi hatinya yaitu, ya, itu. Ya, jadi nggak mungkin apa yang keluar tidak sama dengan yang diteko, begitu. Ya, nggak mungkin begitu. Oleh karenanya, ternyata hati ini punya sumber ya yang sangat luar biasa. Bahkan Imam Ghazali memperumpamakan hati ini seperti cermin. Ya, saya pernah sampaikan ya, cermin ya. Cermin itu kalau hati seseorang sudah bersih ya, maka dia saking bersihnya kinclong itu. Nih HP aja Pak, HP. Kalau pakai anti gores ya, kita lap terus ya. Lama-lama bisa ngaca nggak kita? Bisa ngaca nggak kita? Iya, ini soalnya jawabnya lemes bener, belum sarapan apa gimana? Lu ngopi, bolehlah ngajukan ke Pak Ketua lah, kalau lagi ngaji gini kopi dikiderin gitu ya. Iya, kopi diputerin begitu, bagiin atu-atu Pak Ketua. Mohon izin nih Pak Ketua nih. Iya, iya. Gelasnya gelas kecil aja, jangan gede. Iya, gelas kecil aja, nanti kalau gelas gede nanti tekor. Iya, gelas kecil aja yang penting bisa ini ngopi. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, kita doain ketua kita biar supaya sehat, walafiat, urusannya dilancarkan sama Allah, hajatnya dikabul sama Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, ya cermin itu, ya kata Imam Ghazali, kalau makin bersih, makin mengkilap, bisa melihat ilmu hakikat. Ya. Kenapa manusia rata-rata ya tidak bisa menembus ke arah sana? Ya, karena ada sesuatu sabab yang membuat cerminnya dia tidak mengkilap, sehingga nggak bisa dipakai buat bercermin, melihat gambaran apa tuh yang ada di cermin itu. Hati itu bisa mengakses semuanya. Ya. Hati itu bisa mengakses semua. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, Rasul mengatakan, mengatakan itu? Sebentar.
eh, laula ya laula ayyakuna fi qalbihi ya nuqtatan, ya kata Nabi, maka la yara malakutus samawati wal ard. Saumpama manusia itu hatinya bersih, kata Nabi, ya, saumpama tidak ditiduri oleh setan, maka dia akan melihat ya, malakut, alam malakut. Alam malakut itu alam yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya alam fisik begini nih, alam fisik aja begini. Kalau memang hati kita itu tidak ditiduri setan, ya. Tapi sebab hati kita nih jangan ditiduri lagi, sudah ditempati, sudah dikontrak hati kita tuh, ya, maka kita nggak bisa melihat arah yang jernih, ya, arah yang jernih. Mana hadis Nabi itu ya? Saya kemarin melihat ada hadis Nabi di sini nih. Ya. Nah, dalam hadis Nabi, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam la nadharu ila malakutis sama. Ya, jadi alam malakut itu Bapak Ibu ya, ini sesuai dengan firman Allah sebenarnya. Ustaz ngada-ngada ini, Ustaz ini ya, orang alam itu ya alam ini aja, ini alam ini, alam malakut. Firman Allah apa? Yasin. Ya. Yasin itu surah Yasin ya, di ayat terakhir. Ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Malakut biyadihi, di genggaman Allah, malakut, alam malakut, ya, biyadihi syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, maka itulah Ibu ya yang disebut dengan alam malakut. Jadi bisa melihat ilmu hakikat. Nah sekarang saya kasih contoh lah sedikit aja, saya kasih contoh sedikit ya. Kenapa manusia itu kalau dihina, diejek suka kesinggung? Kenapa? Ini kita nih Pak, lagi jalan, dihina, diremehin, direndahin sama orang lain. Ya, kenapa? Kenapa kesinggung? Dibikin status, kesinggung. Ya kan? Dibikin status nih sama temennya, begitu. Saya kata juga apa, situ nggak pernah dengerin kata saya, begitu. Dia merasa bener, ya kan? Bikin status. Nah, kenapa manusia itu tersinggung, mudah tersinggung ketika direndahkan orang, diejek, dihina? Ya. Satu Pak jawabannya Pak, ya. Karena di hatinya masih ada makhluk. Itu aja Pak jawabannya. Ya, di hatinya belum penuh dengan Allah. Ya. Kalau di hatinya masih ada makhluk, maka kan cerminannya ke makhluk. Betul nggak Pak? Iya. Kalau di hatinya penuh dengan Allah, tidak ada ruang lagi buat makhluk, maka kalau dia direndahkan itu, ya, di dalam ilmu tasawuf ada beberapa tahap. Pertama, kamu harus yakini satu Bapak Ibu, bahwa ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak pantas untukmu. Ini harus diyakini dulu Pak. Jadi begini, ibarat kita ya berkehidupan sosial. Saya kenal sama orang, ada misalkan satu orang ya Pak Haji lah. Kemudian kata Pak Haji begini, Ustadz, ini saya mau memberikan sesuatu. Berikan apa Pak Haji? Ini Ustadz, ya kebetulan saya ada kelebihan rezeki, ya itu ada rumah yang nggak kepake, silakan Ustadz tinggalkan tempati di situ. Kita sebagai manusia yang merasa sadar, maka kita akan mengatakan, aduh Pak Haji, jangan saya mah nggak pantas. Kira-kira gitu nggak Pak?
Kira-kira kita, adab kita begitu nggak ke orang ini? Iya, mohon maaf Pak Haji ya, jangan jangan saya cari yang lain aja, yang lebih pantas, ya. Kan begitu. Atau adab kita sebaliknya nih, ya Bapak Ibu, adab kita sebaliknya. Oh, kalau kayak begitu, ya nggak apa-apa Haji, alhamdulillah, bagus. Ya, memang udah bagus ya. Kira-kira kita kalau jadi pemberi, ya, kita yang memberikan kepada orang, kita lebih suka tipikal mana Bapak Ibu? Orang yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua? Jujur. Ayo. Nah, Allah pun sama begitu. Kalau seumpama memberikan nikmat kepada hambanya harus menyadari bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita itu rasanya kita kurang pantas. Ya, diberikan kenikmatan sehat, ya Allah, kok hamba masih maksiat sama Engkau tapi masih aja diberikan sehat. Ya, kita Pak 24 jam banyakkan taatnya apa banyakkan maksiatnya. Ya. Ini 24 jam ini kita nih. Tapi ketika bangun dari pagi hari, bangun tadi nih, masih diberikan nikmat, ngirup napas, ngirup udara, badan organ masih berfungsi dengan baik. Coba Bapak Ibu, ya, cinta mana yang paling sempurna, paling sejati, lebih daripada cinta Allah kepada kita? Ibarat kita, kalau kita cinta sama seseorang, dihianatin sekali mungkin masih dimaafin, dihianatin 2 kali masih dimaafin, 3 kali oh tar dulu, betul gak? Nah kita itu kalau melanggar perintah Allah, melakukan maksiat, itu sama aja berkhianat sama Allah. Lah kita berkhianat tiap hari sama Allah, tapi bangun pagi masih diberikan sehat, masih bisa ngirup napas, minum masih enak, mata masih memandang ketika bangun loh Pak. Ya, coba itu. Makanya Siti Zulaikha, ya, tahu kisah Siti Zulaikha, tahu Pak? Siapa Siti Zulaikha? Bukan RT 5, bukan. Siti Zulaikha istrinya Nabi Yusuf. Ya. Bu Zulaikha yang RT 5 lagi nanti begitu. Siti Zulaikha itu Nabi Yusuf kisahnya. Ya, Siti Zulaikha itu betul-betul sangat cinta sama Nabi Yusuf. Ya, kesemsem sama Nabi Yusuf. Ya, wa qad syaghalani hubba, sampai kata Siti Zulaikha dalam Al-Quran itu, hatiku penuh dengan kecintaan sama Yusuf. Ya, udah nggak ada orang lain dah, nggak ada orang lain. Ya, ini bicara cinta ini ya, bicara cinta ini. Nggak ada orang lain. Yusuf aja pokoknya. Yusuf. Sampai orang-orang perempuan-perempuan yang lain karena dia istrinya menteri, ini istrinya menteri ini. Ya. Sampai diejek, ya, dicaci oleh sosialitanya, ya, teman-teman kawannya itu. Ya bahasanya kan istri menteri kan lawannya istri menteri lagi, Pak. Ya, Pak. Wah, kamu kok demen sama laki-laki begitu, orang masih anak kecil begitu, sampai diejek. Kata Siti Zulaikha, udah begini ya, namanya satu kelompok, satu komunitas, ya sama-sama istri menteri ini. Udah begini, saya kumpulin di rumah saya, ya, nanti kita makan-makan, kita potong buah di situ. Udah kumpul di situ kawan-kawannya itu. Ya, ibu-ibu sosialita kumpul semua. Ya, diberikan pisau, di depannya ada buah. Kata Siti Zulaikha, silakan, ayo dimakan. Ya, silakan, dinikmati, dipotong satu-satu, dipotong. Ya, ketika lagi motong buah satu persatu, maka Siti Zulaikha menyuruh kepada ajudannya, keluarin Nabi Yusuf. Ya, dikeluarkan Yusuf. Ya, itu Bapak Ibu, ya, langsung wa qata'na aydiyahunna, mereka tanpa terasa bukan lagi mengiris kulit buah, tapi yang diiris adalah kulit asli.
kulit asli yang diiris itu. Wa qulna ma hasya lillah in hadza illa basyara ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini Al-Qur'an yang kisahnya. Ini kalau begini tapannya bukan manusia, ini malaikat. Begitu, sampai seperti itu. Ya. Akhirnya perempuan-perempuan ini menyadari, oh kenapa Siti Zulaikha betapa tergila-gila cinta sama Yusuf. Sadar. Sampai Siti Zulaikha udah tua masih bisa mencium bau harum Yusuf. Udah keriput ini. Karena waktu itu Yusuf masih muda, Siti Zulaikha sudah berumur 30 lebih. Kemudian ketika Nabi Yusuf sudah mulai beranjak tua, maka Zulaikha makin lebih tua lagi. Jauh pautnya itu. Nah, singkat cerita, saya nggak cerita tentang Nabi Yusuf. Ini perempuan sudah tergila-gila dengan Yusuf. Ya, seumur hidupnya sudah tergila-gila dengan Yusuf. Ya. Tetapi ketika Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabiullah Yusuf, ya, beliau ditantang oleh seorang raja. Ini raja baru, ya. Karena Yusuf kan menjadi menteri, ya. Yusuf itu menjadi menteri, ya. Menjadi gubernur lah, bukan menteri lah. Waktu itu gubernur di Mesir, anggap gubernur, setara dengan gubernur. Akhirnya ditantang oleh raja agar datang ke tempatnya. Karena banyak orang-orang ini, raja ini belum beragama Muslim, Pak. Ya. Banyak orang-orang itu yang ingin menyaksikan mukjizat Yusuf langsung dengan kasat mata. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yusuf meminta agar dihadirkan Siti Zulaikha yang sudah tua, keriput itu. Ya, dihadirkan Siti Zulaikha. Ketika dihadirkan Siti Zulaikha, Nabi Yusuf langsung memohon kepada Allah agar dikembalikan Siti Zulaikha menjadi muda lagi. Ya, yang tadinya keriput. Ini bukan skincarean, Bu. Ya, Bu, ini benar-benar mukjizat dari Allah. Ya. Akhirnya di situ Nabi Yusuf minta sebelum memanjatkan doa ditutup wajah Siti Zulaikha. Ketika setelah Nabi Yusuf memanjatkan doa, dibuka, Siti Zulaikha kembali muda. Ya. Dan dia tidak sadar, jauh kembali mudanya. Dan dia belum sadar, sehingga dibawakan oleh ajudannya satu cermin. Dia lihat, pada saat itu langsung dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang tidak percaya itu pun sebagian ada yang ikut beriman, raja termasuk, sebagian tidak. Ya. Tetapi apa Pak endingnya Pak yang mau saya bicarakan ini? Siti Zulaikha dulu ngejar-ngejar Yusuf. Terakhir kebalik, Yusuf yang ngejar-ngejar Siti Zulaikha. Siti Zulaikha semenjak itu, ya, semenjak itu maka tidak ada lagi yang dia pandang kecuali keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukan lagi cinta sama manusia, ya, cinta kepada Allah Subhanahu. Saking sebegitu rupanya, maka Yusuf ini jadi kesemsem sama Siti Zulaikha. Ya Allah, ini jadi wanita yang solehah, ya, wanita yang punya derajat di sisi Allah yang dekat. Dulunya ahli maksiat, bahkan narik baju Nabi Yusuf untuk berzina. Ya, ini pelajaran buat kita. Jangan pernah menganggap masa lalu seseorang itu buruk. Belum tentu dia akan menjadi lebih buruk ketimbang kita. Bisa jadi Allah mengubah itu semua, dia menjadi orang yang lebih terdepan, jauh derajatnya di sisi Allah ketimbang daripada kita. Ya, satu. Yang kedua, Siti Zulaikha ketika sudah melihat keindahan Allah, ya, begitu demikian rupa, maka dia lebih cinta kepada Allah. Karena Yusuf hanyalah sekedar makhluknya, tetapi Siti Zulaikha sudah terpaut, ya, mata batinnya dengan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada lagi ruang. Ya, Siti Zulaikha itu sudah tidak ada lagi ruang untuk makhluk. Ya, bahkan Yusuf pun diabaikan. Ya, jadi Yusuf itu ngejar-ngejar diabaikan itu.
Ya, diabaikan nama Siti Zulaikha. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ya maka kenapa memang hati kita ini terkadang masih mudah kesinggung, masih mudah emosi? Sebab itu. Ya karena memang kita ini masih banyak dalam hati kita ini melibatkan makhluk Allah, ya, memasukkan sesuatu selain Allah, sehingga kita ini dikit-dikit mudah kesinggung, dikit-dikit mudah emosi, ya ada yang menghina, laporin, kan gitu Pak. Pak kalau kita belajar Pak ilmu tasawuf Pak, nggak usah ada aparat hukum Pak, beres Pak, nggak usah, nggak perlu tuh Pak, ada aparat hukum tuh nggak perlu Pak. Iya. Makanya kata Syekh Hisam Al-Kabani itu, satu-satunya ilmu yang bisa mendamaikan dunia itu ilmu tasawuf. Ya, ini doang Pak. Kalau belajar ilmu fikih saja, yang ada hanya bisa menghukumi Pak. Sama orang kalau belajar ilmu sarjana hukum, ya, ahli hukum, pengacara, yang ada hanya bisa menghukumi Pak. Ya. Ilmu fikih juga begitu. Dan yang ada cuma hanya bisa menghukumi. Oh ini halal, ini haram, ini begini. Tapi kalau belajar ilmu tasawuf, itu satu-satunya ilmu kata Syekh Hisam Al-Kabani yang dapat mendamaikan dunia. Ya, hanya itu aja. Ya, nggak akan ada peperangan itu, nggak akan ada Pak. Ya, aparat hukum aja nggak penting itu, nggak perlu lagi aparat hukum. Ya. Misalkan belajar tentang hal takut, khauf, takut kepada Allah, maka kan imbasnya harus takut juga, ya, jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga hati kita, jaga penglihatan kita, perilaku kita. Maka kalau kita begitu nggak usah perlu ada lampu merah, lampu hijau Pak. Ya. Lah iya, karena takut, bukan takut sama polisi, takutnya ngelihat Allah. Allah yang memonitor kita setiap saat. Wa huwa ma'akum aina makanu. Ya, bukan lagi karena seseorang. Ya. Bukan lagi karena siapa-siapa. Ya, Bapak Ibu, ya Ibu misalkan, ya kita Pak takut sama istri. Ya palingan cuma berapa jam Pak. Lo di luar kan nggak ada monitor dari istri, betul nggak Pak? Iya, bisa kemana aja. Makanya Bu, jangan takut sama suami di luar takut begini-begini, serahin nama Allah. Allah yang akan membimbing dia selama 24 jam, minta sama Allah. Ya kalau suami dimonitor, diikutin begini-begini, ya CCTV aja bisa hilang Bu. Betul nggak? Iya. Kita minta sama Allah, CCTV sama Allah aja lah. Minta sama Allah. Ya, biar supaya suami kita hatinya dijaga. Begitu. Ya, kita takut suami kita melenceng ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Ya, nggak bisa kita. Ya, nggak bisa kita menjaga 24 jam. Siapa kita? Ya, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar supaya hati suami kita terus terpaut kepada kita. Ya. Jadi dijaga sama Allah. Jadi jangan berpikir yang macam-macam. Ya, berpikirlah kita minta sama Allah, terus munajat sama Allah. Biarin. Ya, kalau memang itu dia lakukan hal yang berdosa, hal maksiat, itu urusan antara dia dengan Allah. Kita mah sebagai orang yang di sampingnya hanya bisa berdoa, karena yakinlah kekuatan doa itu lebih kuat daripada senjata apapun. Ya, doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Yakin Bapak Ibu. Ya, doa itu kuat sekali, cuman nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan oleh kita itu doa itu seperti rudal gitu. Rudal daripada Iran lebih. Ya. Kalau rudal Iran cepatnya begitu, dahsyatnya luar biasa kekuatan doa. Ya, kita ini orang mukmin ini masih kurang yakin dengan kekuatan doa ini. Ya, padahal doa itu begitu dahsyat. Ya, jadi kembali lagi, ya, kenapa manusia itu cerminnya ya tidak bisa melihat sesuatu ilmu hakikat tadi, terlalu banyak kita masukkan ke dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, di jam berapa udah? Jam 05.55. Udah bunyi isyraq belum? Belum. Baik. Ya, ada 5 sabab. Ahaduha, yang pertama, fasadu suratiha a'ni al-mir'ah wa huwa
wa huwa qabla an tadura wa tatasyakkal wa tasqal. Ya, yaitu yang pertama adalah kenapa nggak bisa melihat cermin? Ya, karena cerminnya itu rusak. Ya, fasadu suratiha. Ya, rusak dari gambarannya. Anil mir'atu, ya ini yang dimaksud adalah cerminnya. Wa huwa qabla an tadur wa tatasyakkal wa tasqal. Yaitu sebelum gambaran itu terlihat, cermin ini memang sudah rusak. Nah, maka nggak bisa kan gitu. Kalau ada cermin nih Pak, pecah, ya, kemudian ada orang mau berkaca, bisa nggak kira-kira? Susah cuma, ya, bisa sih bisa dikit-dikit, tapi susah. Gitu kata Imam Ghazali. Pertama adalah ya gambar yang memantulnya itu ya sudah rusak. Ya. Yang kedua, wasani khabathuhu wasodauhu, dikarenakan cerminnya yang kotor ya atau yang berkarat ya. Kalau nggak rusak bisa juga cerminnya kok kotor ya. Kotor ini apa? Tadi dosa yang kita lakukan sedikit demi sedikit menjadi nuqtah kalla bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun. Ya, itulah titik hitam. Ya, titik per titik. Ya, hitam itu kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, ninggalin sholat, ninggalin puasa, sedikit demi sedikit akan ada titik hitam di hati kita. Nah, titik hitam inilah yang akan membuat hati kita menjadi kotor dan juga berkarat. Makin lama menjadi berkarat. Nah, kalau berkarat cerminnya, maka apa ia bisa melihat gambar sesuatu itu? Ya, tidak akan maksimal. Begitu pula melihat ilmu hakikat tidak akan maksimal. Ya, yang ketiga, wasalisu kaunuhu ma'dulan bihi an jihati surah, yaitu cerminnya atau bahasa posisi cerminnya tidak sesuai an jihati surah dari sisi gambar, bi amtakuna surah waro al mir'ah, ya seperti mana pengen bercermin tapi yang digambar atau yang bercermin ini di belakang cermin atau dia dari samping cermin. Ya, kan nggak mungkin. Ini misalkan cermin, ya kita kan harus di depannya. Ya, mungkin nggak cermin itu begini, bisa ngelihat kita, muka kita nggak bisa. Nah, berarti bisa jadi cerminnya bersih, hatinya bersih, tetapi yang dia lihat hakikat ilmu itu ada di belakang cermin. Ya, maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya dia tidak pernah ya belajar mengetahui ilmu hakikat sehingga dia tidak tahu bagaimana itu aslinya ilmu hakikat. Hatinya sih bersih, cuman nggak pernah tahu belajar tentang ilmu hakikat, maka tidak terlihat. Jadi salah posisi gitu ya. Kalau kata Imam Ghazali salah posisi, bisa jadi karena juga salah posisi. Ya. Warabi'u, yang keempat, al-hijabul mursal bainal mir'ah wasurah, ya ada penghalang antara cermin dengan gambar yang sedang bercermin. Ya, jadi ini ada cermin, ini ada kertas, dihalang begini. Bisa bercermin kita? Nggak bisa. Ya, maka pastikan harus tidak ada penghalang. Ya, apa yang menghalangi ini? Banyak sekali. Imam Ghazali menerangkan, disebut dengan aqobah. Penghalang-penghalang ini banyak. Di antaranya penghalang apa? Keluarga dan anak. Ya, keluarga dan anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan hartamu, keluargamu, anakmu penghalang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak harta, makin susah ibadah. Itu namanya harta yang jadi penghalang. Ya. Kalau kita mau lihat
orang yang hartanya tidak menjadi penghalang, makin banyak harta, makin rajin ibadah, makin banyak berbagi sama orang. Ya, tuh, ya, kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hartanya melimpah, ya, bukan lagi melimpah lagi, ya, raja di atas raja, ya. Tetapi ketika diberikan nikmat oleh Allah, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Allah. Ya Allah, saya emang nggak pantas dapat ini. Tuh, tadi yang saya katakan, saya jelaskan, ya, bahwa orang itu diberikan sesuatu oleh Allah, mengatakan dalam hatinya ini ya kepada Allah, ya Allah, hamba nggak pantas. Tapi kalau diberikan ujian, dia menyadar bahwa diri dia pantas diberikan hal itu. Diberikan musibah, ya dia sadar ini, ya Allah, ya maklum ya Allah, kita diberikan musibah begini, saya sadar saya memang patut dapat musibah seperti ini. Ya, itu orang harus meyakini sebegitunya. Ya, dalam ilmu tasawuf itu harus meyakini, ada kesulitan, kesusahan, bahkan musibah apapun yang didapat oleh kita, maka kita harus sadari bahwa itu kita pantas mendapatkannya, sebab kekhilafan, kekeliruan, kekurangan, ya, kebodohan kita, ya, sebab itu. Nah, maka Nabi Sulaiman begitu ketika diberikan hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur, ini anugerah dari Allah, bukan hasil saya, ini mah anugerah ya Allah, hamba mah nggak pantas. Tapi Nabi Sulaiman diberikan harta, Bapak Ibu, nggak pernah satu menit pun lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makin banyak harta, makin takut sama Allah. Itu Nabi Sulaiman. Kalau kita makin banyak harta, makin jauh dari masjid. Iya, tuh. Jangan sampai kita begitu. Ya, saya doain mudah-mudahan hartanya Allah luaskan para jamaah, ya, diberikan derajat yang tinggi, diberikan harta yang berkah halal, ya, tapi jangan sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak bisa bercermin, hatinya bersih ke Allah, ya, ke Allah. Atau terhalangnya oleh anak, oleh keluarga, bisa. Itu banyak diterangkan oleh Imam Ghazali, ya, tapi bukan di kitab ini. Ya, itu terhalang. Itulah yang dimaksud dengan terhalang. Wal khamisu, yang kelima, li jahliha bil jihatil lati fiha surah, dikarenakan kebodohan arah dari mana harus bercermin gambar tersebut. Fadzalikal qalbu, maka hal demikianlah yang disebut dengan qalbu, huwa musta'idun li an yatahalla bihaliyatil haq, yaitu tempat di mana wadah yang mana li an yatahalla bihaliyatil haq, untuk melihat hakikat yang sesungguhnya, fil umuri, pada perkara-perkara, kulliha, seluruhnya, wa innama khala bihadhil asbabi khamsah. Nah, dikarenakan orang itu bisa tidak terlihat sama sekali gambaran hakikat itu, dikarenakan 5 sabab ini. Begitu. Ya, Bapak Ibu, sedikit-sedikit, ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan terutama wabil khusus bisa kita amalkan secara pribadi. Kenapa kok kita nggak bisa melihat ilmu hakikat, ya? Kenapa kita kok nggak bisa melihat hati kita ini dengan bersih, dengan jernih, ya? Makanya bahkan sampai ulama tasawuf ini melihat, memandang begini, setiap gerak-gerik orang yang dia terima itu merupakan adalah gerakan Allah, ya. Itu orang tasawuf itu, Pak, ya. Setiap gerak-gerik orang, ya, perilaku orang yang dia terima itu adalah gerakan Allah. Orang marah-marahin kita, itu gerakan Allah, ya, manifestasi daripada sifat jabarnya Allah. Itu begitu. Coba orang tasawuf nggak ada yang kesinggung, makanya, ya, para ulama-ulama tuh nggak ada yang kesinggung. Jadi misalkan manifestasi, ada orang marah sama kita, hina kita, itu mah sifat qoharnya Allah. Begitu. Sama kita kalau melihat wayang, Pak, wayang golek,
Wayang golek ada dalangnya nggak? Ada, ya kan? Jangan lihat wayangnya tuh Pak, yang lagi menari-nari terus kemudian berperan. Itu jangan lihat itunya. Lihat itu di belakangnya ada siapa. Ya. Kita kalau lagi dijauhi sama orang, dibenci sama orang, jangan lihat orangnya Pak. Itu lihat belakang orang itu siapa itu. Ya. Sehingga itulah ya kenapa kita bisa melihat hakikat yang sesungguhnya, karena kita bukan lihat orangnya. Oh, kita sadar tadi kita nyebut Pak ya dalam sifat 20 kudroh irodah, kita yakin semua kudroh, kemampuan, irodah, keinginan itu milik Allah. Qadiron, muridan tadi disebutin ya. Tetapi pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan kita nggak yakin bahwa itu adalah kudroh irodah Allah, ya kan? Orang pengen ngejatuhin kita, senyum aja. Pengen ngejatuhin kita, namanya hidup Pak. Dalam bidang kerja pasti ada yang ngikut kanan, ngikut kiri Pak. Tapi senyum aja. Karena kita tahu bahwa itu bukan dia itu Allah itu. Ya. Manifestasinya gitu, pancarannya gitu. Sedang berbuat begitu kepada kita, ya memang ingin menguji. Begitu Allah itu kan nggak mungkin Allah menguji itu kan kirim makhluk lain ya, Allah kirim makhluk manusia juga gitu, cuman disulut emosi dia gitu ya, emosi orang ini yang pengen ngejatuhin kita disulut sama Allah Subhanahu wa taala begitu ya, agar kita ini tidak merasa sombong, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kita ini tidak terlalu putus asa kalau kita memang sudah di bawah ketika kita ditolong oleh Allah, dan tidak terlalu bangga ya, tidak terlalu senang jumawa kalau bahasa kita sekarang, terlalu jumawa ketika kita mendapatkan sesuatu itu, agar kita kembali lagi kepada Allah bahwa semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemampuan kita begitu. Jadi yang dilihat belakangnya ya Bu, kalau ngelihat suami marah jangan ladeni ya. Lihatnya siapa Bu? Iya, itu pancaran ya Pak, ya saya ulangi nih Pak, kalau lihat istri kita cerewet jangan diladeni. Iya itu mah bawaan. Nah, itu di belakang itu ada Pak ya. Sama perempuan juga ada ya, di belakang istri kita itu ada andil Allah ya, nggak mungkin itu istri kita semua, nggak mungkin. Dia yang menggerakkan, yang bisa bikin jadi cerewet dia Pak ya, dia itu kul huwa dia Allahu ahad, dia Maha Esa ya. Kul, katakan wahai Muhammad, huwa, dia. Makanya surat Al-Ikhlas itu kalau mau Al-Ikhlas itu murni artinya Pak ya, surat yang benar-benar murni, benar-benar surat ini bersih. Al-Ikhlas namanya juga Al-Ikhlas. Huwa, katakan dia, berarti kita ini kan ada dalamnya semua ya. Kul huwallahu ahad. Jadi kita serahkan lagi kepada Allah ya, senyum, hanya kita bisa menyikapi ya Allah begitu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan ilmu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana saya juga minta ya Al-Fatihah ini kita khususkan, wabil khusus untuk para pahlawan kita Pak ya. Besok akan kita mengadakan 17 Agustus, kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada para pahlawan kita yang telah berjuang ya untuk negara yang kita cintai ini, Indonesia Raya, sehingga bisa merdeka dengan jasa mereka, darah, air mata dan juga keringat mereka, bahkan nyawa sekalipun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa pahlawan-pahlawan kita. Allah angkat derajatnya di alam kubur, diberikan nikmat kubur, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in. Thumma ila arwahi juyusi Indonesia fi istiqlal Indonesia mujahidin syuhada
أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada yang kedua, saya minta untuk kita semuanya yang hadir pada saat ini, kita doakan wabil khusus untuk diri kita kirimkan untuk diri kita pribadi dan juga keluarga, anak kita, semua yang ada dalam lingkup kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita panjang umur dalam ketaatan dan ibadah, Allah berkahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabul hajat-hajat kita, Allah solehkan anak-anak kita, turunan kita, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya, dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita kehidupan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wal muwatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi haqqi man unzila fi suratul Fatihah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa yaqina. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.